Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helen Putri Mariana Turnip dari kelas 12 IPA 3. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang pemilihan umum pertama tahun 1955. Pemilu 1955, pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama di Indonesia. Pemilu merupakan salah satu sarana untuk melaksanakan demokrasi supaya rakyat merasakan kehidupan dalam bernegara. Selama masa Presiden Soekarno 1945 sampai 1965 yang melewati beberapa era seperti revolusi fisik, demokrasi parlementer, dan demokrasi terpimpin. Hanya sekali terjadi pemilu, yaitu pemilu 1955. Pemilu ini terjadi pada masa pemerintahan Perdana Menteri Burhanuddin Harahap dari Masyumi, 29 Juli 1955 sampai 2 Maret 1956. Akan tetapi, peraturan yang dijadikan landasan dalam pemilihan umum 1955 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 yang telah disusun pada masa pemerintahan Perdana Menteri Wilopo dari PNI 30 Maret 1952 sampai 2 Juli 1953. Latar belakang pemilu 1955. Yang pertama, revolusi fisik atau perang kemerdekaan menuntut semua potensi bangsa untuk memfokuskan diri pada usaha mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, pertikaian internal, baik dalam lembaga politik maupun pemerintah cukup menguras energi dan perhatian. Yang ketiga, belum adanya UU Pemilu yang mengatur tentang pelaksanaan pemilu. UU Pemilu baru disahkan pada tanggal 14 April 1953 yang dirancang dan disahkan oleh Kabinet Wilopo. Pemilu 1955 dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama, tahap pertama adalah pemilu untuk memilih anggota MPR. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 29 September 1955 dan diikuti oleh 29 partai politik dan individu. Tahap kedua adalah pemilihan untuk memilih anggota konstituante. Tahap ini diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 1955. Selanjutnya, tujuan pemilu 1955. Yang pertama, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953, pemilu 1955 dilakukan untuk memilih anggota-anggota parlemen, DPR, dan konstituante. Lembaga yang diberi tugas dan wewenang untuk melakukan perubahan terhadap konstitusi negara. Adapun sistem pemilu yang digunakan dalam pemilu 1955 adalah sistem perwakilan proporsional. Yang kedua, dengan sistem ini, wilayah negara RI dibagi dalam 16 daerah pemilihan, di mana Irian Barat dimasukkan sebagai daerah pemilihan ke-16, padahal Irian Barat masih dikuasai oleh Belanda, sehingga pemilu tidak dapat dilangsungkan di daerah tersebut. Yang ketiga, selain pemilihan DPR dan konstituante, juga diadakan pemilihan DPRD. Pemilu DPRD yang dilaksanakan secara terpisah antara Indonesia bagian Barat dan Indonesia bagian Timur. Dengan dipisahnya waktu penyelenggaraan pemilu DPR, konstituante, dan DPRD, pemilu menjadi fokus. Yang keempat, konstituante, pemilih bisa dengan cermat menyimak materi kampanye dan lebih bisa menilai kualitas calon yang diusungkan oleh partai peserta pemilu. Yang kelima, artinya konstitute, pemilihan memiliki pertimbangan yang lebih rasional sebelum memilih. Tidak sekedar memilih hanya karena kedekatan emosional. Pemilu diselenggarakan secara sederhana, karenanya tidak menyerap biaya negara terlalu besar. Kronologi pemilu pertama 1955. Pendaftaran pemilih dalam pemilu 1955 mulai dilaksanakan sejak bulan Mei 1954 dan baru selesai pada November. Pemilu pertama tahun 1955, Indonesia menggunakan sistem proporsional yang tidak murni.
Proporsionalitas penduduk dengan kuota 1.300.000. Keseluruhan peserta pemilu pada saat itu mencapai 172 tanda gambar. Pada pemilu ini, anggota TNI dan APRI juga menggunakan hak pilihnya berdasarkan peraturan yang berlaku ketika itu. Pemilu pertama ini diikuti oleh banyak partai politik karena pada saat itu NKRI menganut kabinet multipartai sehingga DPR hasil pemilu terbagi ke dalam beberapa fraksi. Hasil pemilu pertama 1955. Pertama, hasil pemilu tahap 1, 29 September 1955. Pada tanggal 29 September 1955, lebih dari 39 juta rakyat Indonesia memberikan suaranya di kotak-kotak suara. Hasil pemilihan umum pertama yang diikuti oleh 172 kontestan pemilu 1955, hanya 28 kontestan, diantaranya 3 perseorangan, yang berhasil memperoleh kursi. 4 partai besar secara berturut-turut memenangkan kursi. Partai Nasional Indonesia 57 kursi per 22,3%. Masyumi 57 kursi per 20,9%. Nahdlatul Ulama 45 kursi per 18,4% dan Partai Komunis Indonesia 39 kursi per 15,4%. Keseluruhan kursi yang diperoleh adalah sebesar 257 kursi. 3 kursi sisa diberikan pada Wakil Irian Barat yang keanggotaannya diangkat Presiden. Selain itu, diangkat juga 6 anggota parlemen mewakili Tionghoa dan 6 lagi mewakili Eropa. Dengan demikian, keseluruhan anggota DPR hasil pemilu 1955 adalah 272 orang. 2. Hasil pemilu tahap kedua. Jumlah kursi anggota konstituante dipilih sebanyak 520, akan tetapi di Irian Barat yang memiliki jatah 6 kursi tidak ada pemilihan. Maka kursi yang dipilih hanya 514. Hasil pemilihan anggota Dewan Konstituante menunjukkan bahwa PNI, NU, dan PKI meningkatkan dukungannya. Sementara Masyumi, meski tetap menjadi pemenang kedua, perolehan suaranya merosot 114.267 dibandingkan suara yang diperoleh dalam pemilihan anggota DPR. Adapun kelebihan dan kekurangan pemilu 1955. Kelebihan yang pertama, tingkat partisipasi rakyat sangat besar. Ada sekitar 90% dari semua warga yang punya hak pilih ikut berpartisipasi. Yang kedua, lebih dari 39 juta orang memberikan hak suaranya dan mewakili 91,5% dari para pemilih terdaftar. Persentase suara sah yang besar dan ada 80% suara yang masuk, padahal 70% plus penduduk Indonesia masih buta huruf. Yang ketiga, pemilu berjalan aman, tertib, dan disiplin, serta jauh dari unsur kekerasan dan kecurangan. Selain kelebihan, ada juga kekurangan pemilu tahun 1955. Kekurangannya yaitu 1. Adanya krisis ketatanegaraan. 2. Tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. 3. Kekecewaan partai politik. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.